Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam Spesial di hari Lebaran hari pertama ini. Nah, malam hari ini Apa Kabar Indonesia Malam juga memiliki tamu spesial di studio di hari Lebaran. Kita sudah kedatangan Sherly Anavita, influencer sekaligus digital enthusiast. Pasti mungkin dari Anda sudah banyak yang mengenalnya. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Sherly. Selamat malam, Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Terima kasih sudah mau bertamu ke Apa Kabar Indonesia Malam hari ini Mbak Sherly. Boleh kalau mau sambil diicip kue-kuenya biar semakin terasa suasana lebarannya ya. Ngomong-ngomong nih Mbak Sherly, sudah ada kue-kue di depan mata. Ini satu tradisi lebaran juga ya, mungkin sering kita jumpai di Indonesia. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong Mbak Sherly mudik nggak nih? Gak mudik dong. Gak mudik ya? Kalau mudik gak mungkin di sini. Oke, karena aslinya dari Aceh. Dari Aceh. Nah, Mbak bicara soal makna lebaran dan juga mungkin tradisi mudik begitu ya. Kalau Mbak Sherly melihat fenomena yang terjadi di Indonesia. Ini seperti apa sih kalau mungkin kita flashback sedikit ke belakang, beberapa hari ke belakang ketika masyarakat Indonesia dengan begitu antusias mempersiapkan perjalanan mudiknya, seperti apa Mbak Sherly? Wah, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Menteri tadi yang sudah sedikit menyampaikan dan menanggapi tradisi mudik kita. Juga terima kasih Bapak sudah memimpin Kementerian Agama dengan menjadi pelopor teladan, toleransi, serta kerukunan. Baik itu intra maupun di luar. Maupun baik di Indonesia maupun di luar. Saya pikir itu menjadi contoh bagi kita semua untuk melihat ternyata kerukunan antar sesama kita itu adalah sesuatu yang sangat bisa kita jadikan bagian dari kehidupan berbangsa. Kalau itu dicontohkan, saya yakin momentum Lebaran kali ini bisa kita terapkan. Nah, mengenai fenomena mudik, tadi saya sepakat banget dengan Pak Menteri yang menyebutkan ya boleh jadi mungkin penurunan, boleh jadi ada. Dan harus diakui memang beberapa waktu belakang saya nanya kan sama teman-teman, mudik nggak? Kalau mudik gimana suasananya? Nah ternyata war tiket itu masih terjadi. Masih terjadi. Jadi meskipun ada penurunan tapi antusiasnya tidak berkurang? Antusiasnya nggak berkurang. Dan kalau dibilang ramai, ya tetap ramai. Cuma ini mungkin nanti teman-teman boleh sambil komen juga kali ya, memberikan tanggapan. Cuma ternyata yang mulai hilang itu adalah vibes-nya. Vibes kita ngumpul bareng, keakrabannya. Boleh jadi karena dua. Pertama mungkin memang secara ekonomi lagi lesu. Karena yang namanya mudik kan kita butuh ada persiapan yang cukup. Salah satunya adalah persiapan ekonomi. Yang harus diakui bahwa memang ekonomi tengah melesu. Bukan hanya di Indonesia, fenomena dunia juga memang menunjukkan demikian. Yang kedua adalah dengan beberapa kondisi sosial, kondisi boleh diakui politik juga yang belakangan cukup membuat kita masyarakat ini agak kok begini ya gitu. Khususnya politik dalam negeri kah? Politik dalam negeri dan luar negeri. Karena kalau di beberapa negara kan sudah kemarin ya. Itu ketika kita melihat ada saudara di Palestina itu harus kehilangan orang-orang tersayang di hari kemenangan, itu sedikit menggores sisi kemanusiaan dan empati kita. Dan itu nggak peduli apapun agamanya, itu menggores rasanya. Karena ini adalah tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan. Sehingga mau di dalam negeri dengan beberapa sebutlah fenomena belakangan maupun di luar negeri, ini sedikit kurangnya membuat kita semua jadi harapan itu mulai harus dijaga lebih ekstra. Dan yang ketiga, ini kan fenomena bisa diakui lah 5 tahun belakangan ini kita terbiasa dengan dunia digital ya, Mbak Ken ya. Artinya kalau sekarang adalah mayoritas penduduk kita diisi oleh Gen Z dan Gen Y. Itu dia. Komunitas ini banyaknya di digital, kan gitu toh. Artinya kita tuh sering berinteraksi, rame, engagement tinggi, saling komen-komenan, share picture, videos. Itu lewat digital. Tapi yang terjadi ketika ketemu asik handphone sendiri. Sebutlah misalnya ketemu nih di rumah. Wah ngumpul nih 100 orang, 50 keluarga besar. Tapi masing-masing asik dengan gadgetnya sendiri. Sehingga vibes untuk keakraban, silaturahim, kembali menyambung apa yang sudah mungkin terputus. Bisa jadi menjauhkan yang dekat justru ya Mbak Sherly ya. Sehingga mungkin ramai, war takjilnya kemarin-kemarin nih masih oke gitu. Restoran juga penuh gitu, kawan-kawan mengakui. Tapi vibes kebersamaannya itu mulai pindah gitu. Mulai pindah dari yang nyata. Kalau biasanya kita ngumpul yuk bareng yuk, ngabuburit yuk misalnya gitu, datang ke kelas yuk bareng-bareng dan kita benar-benar hadir. Ini kayaknya mulai hadirnya tuh lewat online dan sekarang
harus kita akui itu difasilitasi kan, bahwa kita semua memang pindah ke dunia digital. Dan ini memberikan dampak yang kurang positif dong berarti Mbak Shirley? Sebetulnya positif negatif, Oke. kita bisa lihat dari dua sisi. Oke. Positifnya adalah yang sebetulnya harusnya cuma bisa kita berdua, kita jadi bisa menyapa siapapun kan gitu ya. Betul, mendekatkan yang jauh. Tapi negatifnya adalah kita mulai kehilangan keintiman dari bertemu, silaturahim. Jadi mungkin ada baiknya kita ngambil titik equilibrium kali ya saat kita ketemu nih sama Mbak Ken, nikmati proses kita ngobrol. Bahwa sekarang yang ada di hadapan kita adalah orang tua, kita mudik dengan keluarga besar, nikmati momennya. Dan itu yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya. Dan seberapa kita sadar dengan waktu yang kita habiskan ketika mudik bersama siapa, mungkin yang dapat cuti gitu ya sampai Momennya mungkin pun setahun sekali. momennya setahun sekali. Maka nikmati waktu-waktu bersama keluarga, saat-saat kita bisa lebih deep koneksinya gitu sebelum nanti kembali ke rutinitas. Karena pada akhirnya kalau memang kita harus menjaga hubungan baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, maka saya yakin bahwa Idul Fitri ini bisa kita jadikan momentum untuk kembali mempererat hubungan sesama manusia yang mungkin ada salah paham, mulai lagi ngobrol. Seperti yang disampaikan Pak Menak tadi, Seperti yang beliau menyampaikan saling sampaikan. memaafkan artinya terlahir kembali sebagai manusia yang baru. Setuju, setuju. Oke. Dan harapan kita kan adalah Idul Fitri ini menjadi momentum kita untuk hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik nih seperti beliau sampaikan tadi yang udah kita mulai atau kita teruskan, kita perkuat selama bulan Ramadan 30 hari. Itu bisa kita terusin kan gitu ya. Sayang banget kalau hanya karena boleh jadi ego. Boleh jadi ada dendam-dendam yang masih kita pendam dan gak mau kita luruhkan gitu. Akhirnya perubahan positif tadi jadi terhalang. Padahal itu dalam kontrol kita. Gitu ya. Menarik nih Mbak Shirley, mungkin nih anak-anak muda juga semakin berpikir dan kemudian tergerak, masih ada momen, tentunya masih ada waktu, bahkan mungkin harus terus saling memaafkan ya, tidak hanya di Hari Raya Idul Fitri saja. Kita nanti masih akan membahas makna-makna lain di balik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran ini pemirsa bersama dengan Mbak Shirley Anavita tentunya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.